Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah join kembali dalam kelas mata kuliah aquaponik. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan komoditas ikan dan tanaman pada budidaya sistem aquaponik. Ada beberapa poin utama yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Antara lain yang pertama adalah membahas tentang aquaponik secara general dulu. Mungkin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh dosen-dosen yang lain. Cuma pada pertemuan kali ini saya coba bahas sedikit saja untuk merefresh atau mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud aquaponik dan latar belakang kenapa sih aquaponik itu bisa muncul dalam sistem budidaya ikan saat ini. Setelah itu kita akan bahas juga tentang penerapan aquaponik itu seperti apa sih sebenarnya, apa yang dimaksud dengan sistem aquaponik. Kemudian kita akan membahas tentang sistem-sistem media tanam untuk tumbuhan terutama atau untuk tanaman yang digunakan pada sistem aquaponik. Jadi apa saja sih sistem tanam pada aquaponik itu, keuntungan, kelebihannya. Kemudian perbedaan aquaponik dengan sistem budidaya lain itu juga seperti apa, itu akan kita bahas. Kemudian penerapannya ikan dan tanaman, dari penerapan ikan dan tanaman pada sistem aquaponik itu seperti apa, dan hasilnya kita akan coba bahas juga dengan menggunakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saya sendiri ataupun oleh rekan-rekan peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kita coba langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang kenapa sih atau latar belakang aquaponik ini muncul dalam sistem budidaya ikan saat ini. Jadi kalau kita bilang sistem budidaya ikan itu yang saat ini tuh lagi ngetren itu adalah sustainable aquaculture atau budidaya ikan yang berkelanjutan ya. Jadi artinya budidaya ikan berkelanjutan itu memperhatikan faktor ekosistem di sekeliling di mana tempat kita berbudidaya. Kenapa menjadi poin penting sustainable aquaculture? Ternyata suka tidak suka aquaculture itu atau industri perikanan itu ternyata bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar, khususnya lingkungan perairan di sekitar di mana tempat budidaya itu dilakukan. Kenapa? Karena pertama, ketika kita bicara tentang budidaya ikan pada semua jenis metode budidaya tradisional, semi-intensif, dan intensif, khususnya pada semi-intensif dan intensif ataupun super intensif, rata-rata mereka menggunakan pakan buatan yang diberikan kepada ikan ataupun komoditas budidaya yang dipelihara. Nah, pakan buatan yang diberikan ini memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi. Nutrisi cukup tinggi, baik itu macam-macam ya, vitamin ataupun protein, karbohidrat, dan lain-lain yang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada si ikan untuk bisa tumbuh menjadi lebih besar atau lebih cepat besar. Nah, ketika pakan yang diberikan pada ikan ini dimakan oleh si ikan, ternyata tidak 100% dari total pakan itu berubah menjadi daging atau biomas. Hanya sekian persen. Kalau di sini disebutkan dari literatur yang saya ambil dari ResearchGate, 20-30% menjadi fish biomass. Tapi dari literatur lain menyebutkan 50-70% menjadi fish biomass. Ya, anggaplah kita bilang 30-70% menjadi fish biomass. Nah, 30% sisanya kemana? Nah, 30% sisanya itu yang tidak terserap dan menjadi daging itu dibuang kembali karena menjadi lebihan, itu menjadi limbah organik. Kenapa limbah organik? Karena dia dihasilkan dari ikan tadi. Nah, limbah organik dari ikan tadi itu ternyata memiliki kandungan nutrisi atau kandungan fosfat dan amonium yang cukup tinggi. Kalau dari hasil pencernaan, kalau dari hasil respirasi atau respirasi lah kita bilang itu hasil sampingan atau hasil buangannya adalah CO2. Yang menarik ketika kita bicara sustainable
aquaculture, sisa dari limbah organik ikan ini yang berupa amoniak, kemudian fosfat ini nilainya cukup tinggi. Dan ketika itu dibuang langsung ke perairan, itu akan mampu mempengaruhi kondisi perairan. Pertama, pada media budidaya. Ketika dia tanpa ada pemandian air, tapi tanpa ada treatment tertentu. Amoniak tinggi ini tentu akan bersifat letal ketika nilainya cukup tinggi, di atas 0,2 ya udah lumayan, apalagi di atas 0,5 bisa membuat ikan keracunan mati. Nah, itu kalau dia didiamkan di air. Tapi ketika terjadi pergantian air untuk mengurangi nilai fosfat dan NH3 atau amoniak ini, tentu sebagian air di media budidaya itu dibuang keluar, kemudian ditambahkan air baru. Masalahnya muncul ketika air itu dibuang keluar. Ketika air dibuang keluar, tentu ini akan mengandung bahan organik yang cukup tinggi, limbah budidaya ini. Dan ketika itu dibuang ke perairan langsung luar tanpa ada treatment apapun, itu bisa mengakibatkan terjadinya eutrofikasi pada perairan di sekitar tempat budidaya yang dimana dialiri limbah air budidaya tersebut. Akibatnya terjadi belum alga, belum tumbuhan air, belum plankton, dan macam-macam. Nah, karena itulah muncul kemudian sistem yang kedua untuk mencegah efek daripada limbah organik tadi, namanya sistem resirkulasi tertutup. Sistem resirkulasi tertutup artinya bagaimana dalam satu budidaya itu tujuannya untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan yang tidak membuang limbah secara langsung. Jadi air yang pada media budidaya itu diolah, kemudian dialirkan kembali sehingga pencemaran jadi berkurang. Nah, yang menarik pada sistem resirkulasi tertutup ini adalah amoniak tadi berhasil dirubah menjadi nitrat dalam proses nitrifikasi, sehingga tidak berbahaya lagi untuk ikan. Tetapi ketika nitrat cukup tinggi di perairan itu sebenarnya nggak berbahaya untuk ikan. Masalahnya, suatu saat itu terjadi tidak bisa digunakan apa-apa si nitrat ini, nilai yang cukup tinggi. Nah, ketika depositnya menumpuk pada filter mekanisnya itu juga bingung juga akan diapakan. Padahal nitrat ini adalah kalau kita lihat dia bisa menjadi sumber makanan, sumber pertumbuhan bagi organisme lain. Apa itu? Tanaman, plankton, alga, dan lain yang membutuhkan nitrat untuk dia berkembang, juga fosfat. Nah, dari latar belakang itulah muncul namanya sistem aquaponik. Jadi bagaimana dalam sistem resirkulasi tertutup itu si nitrat ini bisa dimanfaatkan oleh organisme lain sehingga kadar di perairan, nitrat fosfat di perairan media budidaya itu menjadi lebih kecil dan bisa menghasilkan nilai tambah. Bagaimana dengan bioflok? Nah, itu konsep yang berbeda. Bioflok itu tidak menghendaki nitrat yang berlebih. Jadi dia mengubah semuanya dan tidak menghendaki adanya blooming plankton. Jadi tidak bisa disamakan bioflok dengan aquaponik. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan aquaponik ketika sistem ini muncul? Jadi aquaponik adalah penggabungan dari dua jenis komoditas budidaya yang berbeda. Jadi hal yang berbeda yaitu komoditas ikan atau komoditas budidaya ikan yang disebut dengan aquaculture dengan komoditas hidroponik. Nah, hidroponik ini apa sih? Jadi hidroponik itu berbeda dengan budidaya tanaman secara konvensional. Di mana kalau budidaya tanaman pada secara konvensional dia membutuhkan media tanah untuk bisa tumbuhnya, seperti padi dan lain-lain. Nah, pada hidroponik ini budidaya dilakukan dilakukan di air tanpa media tanah. Jadi media yang dilakukan itu digunakan itu bisa jadinya ada rock wool, ada sekam, dan lain-lain. Jadi tanpa tanah, kemudian dialiri air terus-terusan. Jadi jenis tanaman yang digunakan pun jenis tanaman yang relatif tahan terhadap air, bukan tanaman yang cepat busuk. Nah, kedua ini kemudian digabungkan dalam satu kesatuan dalam sistem, di mana saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sama seperti resirkulasi tertutup pada konsepnya, cuma ada penambahan tanaman di sini, tanaman air. Di mana limbah dan metabolit yang dihasilkan oleh ikan oleh budidaya tadi, nitrat, amoniak,
Kemudian kalau pada sistem resirkulasi tertutup terjadi nitrifikasi, amoniaknya menjadi nitrat. Nitrat ini bisa dimanfaatkan oleh si tanaman untuk berkembangnya. Nah, itu munculnya budidaya aquaponik saat ini. Nah, ini tadi resirkulasi air system. Kalau kita lihat pada sistem budidaya tertutup atau closed system, jadi di sini ya perbedaannya dengan aquaponik. Jadi kita coba jelaskan. Ini tempat ikan hidup atau media hidupnya ikan, kolam-kolamnya. Kemudian dia akan dialiri ke filter yang terdapat di sini. Jadi ada beberapa filter ya. Ada filter mekanis, biologis. Biologis di sini artinya di mana terjadi proses nitrifikasi tadi. Amoniak tadi diubah menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri nitrifikasi, mikrobakter dan lain-lain. Nah, di sini kalau filter mekanis yang pertama, mekanis itu adalah untuk memfilter partikel kimianya sehingga airnya tetap menjadi bersih. Kemudian filter biologis tadi lanjutan dari filter mekanis supaya tadi nggak ada racun, nggak ada hal-hal lainnya yang mempengaruhi kehidupan ikan. Kemudian UV di sini. Nah, UV ini supaya karena tadi nitratnya cukup tinggi. Ketika nitrat cukup tinggi, kena paparan sinar matahari, kemungkinan besar blooming plankton. Sehingga kita harus mengendalikan planktonnya. Kalau memang tidak diinginkan, artinya plankton itu tidak diinginkan tumbuh dalam media budidaya tersebut. Sehingga ditambahkanlah UV di sini. UV akan merusak partikel daripada DNA si plankton sehingga mati. Ini pada sistem resirkulasi tertutup. Bagaimana dengan aquaponik? Nah, kalau ini adalah hidroponik. Jadi tadi ini penggabungan sistem antara budidaya aquaculture dan hidroponik, jadi saya jelaskan. Kemudian ini hidroponik. Nah, hidroponik itu yang berbeda dengan budidaya tanaman konvensional menggunakan tanah. Nah, media seperti ini. Dia menggunakan media misalnya pipa. Kemudian di sini raket apung. Nah, di bawah ini air. Ini airnya ngalir. Ini ngalir. Nah, di sini di airnya ini ditambahkan nutrisi. Nutrisi supaya si tanamannya hidup. Nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ini dia sistemnya dia airnya ngalir. Kalau ini airnya tergenang. Nah, dua sistem ini adalah sistem hidroponik. Jadi, kenapa nggak kita bisa gabungkan di sana? Sangat menarik ketika digabungkan. Jadi, setelah tadi filter, kalau pada restorasi tertutup nih, setelah ini sebenarnya kan bisa dimanfaatkan hal lain. Nah, ketika ini potongan sistem ini dipotong, jangan langsung balik ke kolam, tapi dimasukkan tadi ke ini sistem hidroponiknya tadi, sehingga air yang tadi hasil filtrasi tadi yang mengandung nitrat yang cukup tinggi tadi itu bisa langsung dialirkan di sini untuk menghidupi tanamannya, pertumbuhan tanamannya. Itu yang disebut dengan aquaponik tadi kayak ini. Ini bedanya tadi aquaponik dengan hidroponik tadi. Kalau tadi di aquaponik sama hidroponik, aquaponik dengan resirkulasi air tertutup atau closed system. Kalau tadi pada resirkulasi tertutup dari fish tank masuk mechanical filter, biofilter, kemudian pompa kembali lagi fish tank. Nah, hanya di sana saja. Nah, pada aquaponik sana fish tank kemudian masuk ke mechanical filter untuk sistem filtrasi mekanisnya. Jadi kotoran-kotoran padatan suspensi yang besar-besar tadi bisa disaring dulu, kemudian ada biological filternya, jadi untuk dia di mana filter biologisnya tadi untuk nitrifikasi tadi, kemudian baru masuk ke pompa air bersih dan ini mengandung nitrat tinggi, nggak diisiin UV emang di sini, kemudian baru dia naik ke dalam sistem hidroponik tadi, dan dia ngalir di sini sehingga nitrat tinggi tadi bisa diserap oleh tanaman, baru kembali lagi ke tank. Nah, ini salah satu yang prototype saya bilang yang kita gunakan di lab basah atau lab kolamnya FKP. Jadi ini dia, ini fish tank-nya.
Jadi ini prototipe yang kita buat di kampus sedikit berbeda dengan yang ada di gambar ini. Kalau gambar ini sang filternya di bawah atau pompanya di bawah. Kalau ini pompanya kita taruh di dalam kolam. Pada prinsipnya sama saja sih. Kalau di sini kan dia naik ke atas, kemudian dari hasil filternya gravitasinya seperti ini. Kalau kita sebenarnya dari kolam kita naikkan dengan pompa masuk ke filter. Nah ini ada filternya. Di sini ada 3 filter, mekanis, biologis, dan kimia. Di paling bawah ini pipa ini turun sampai di bawah sini. Kemudian dia akan dari bawah baru airnya naik di ke atas, kemudian sudah sampai di atas ini penuh. Nah baru dia mengalir dengan gravitasi masuk ke sistem hidroponiknya tadi, kembali lagi di kolam. Nah di dalam filter tongnya ini terdapat 3 filter yang berbeda atau tahapan filtrasi yang berbeda. Paling bawah itu mekanisnya, di tengah-tengahnya biologisnya, di atasnya baru kimianya. Mekanisnya kita pakai jaring nelayan bekas, jadi konsepnya sini lah konsep aquaponik murah ya, dengan menggunakan daur ulang kalau bisa kita bilang. Jadi produk-produk yang tidak memiliki nilai tambah lagi. Jadi di sini jaring nelayan, kemudian filter biologisnya kita menggunakan batu apung yang memiliki pori-pori di mana bakteri nitrifikasi bisa menempel dan melakukan proses nitrifikasi. Kemudian filter kimia. Filter kimia ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap aquaponik, tetapi berpengaruh terhadap ikan yang kita budidayakan di sini karena kolam kita masih kolam outdoor. Dan waktu itu kita masuk dalam musim penghujan, di mana biasanya pada musim penghujan airnya sifatnya asam, dan ketika masuk ke fish tank ini akan mempengaruhi pH air secara keseluruhan sehingga bisa menyebabkan swing down, perubahan pH secara drastis, turun drastis, itu berpengaruh kepada stres ikan. Sehingga di sini makan kerang oyster atau cangkang kerang oyster, di mana cangkang kerang oyster itu kapur ketika ada indikasi air asam, dia akan melarutkan kapur. Kapur ini akan mampu menaikkan pH air secara perlahan, sehingga harapannya tidak terjadi swing down terhadap ikan atau media air yang berpengaruh terhadap ikan. Jadi seperti itu, ini adalah prototipe yang kita gunakan di kampus. Nah, apa sih bedanya hidroponik dan aquaponik? Jadi saya coba clearkan dulu. Jadi hidroponik itu budidaya sendiri ya. Jadi budidaya tanaman saja sendiri, satu jenis tanaman. Kalau aquaponik itu mix antara tanaman dengan ikan, aquaculture dengan hidroponik. Jadi yang pertama, ketika kita bilang asupan nutrisi. Pada budidaya hidroponik, karena dia tidak menggunakan tanah, jadi asupan nutrisinya hanya bergantung daripada nutrisi yang terkandung di dalam air media budidayanya. Sehingga untuk mencukupi nutrisi bagi tanaman yang di sistem hidroponik itu ada penambahan pupuk cair biasanya namanya AB mix. Jadi AB mix itu yang ditambahkan disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Jadi kita mau tanaman apa sih? Jadi jenis pupuknya dia berbeda biasanya. Dan kita bisa mantau itu dari TDS-nya. Nilai TDS-nya kita tahu berapa nutrisinya, kira-kira estimasi nutrisinya. Nah, kalau pada aquaponik itu semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu hanya mengandalkan dari sisa pakan ataupun sisa feses dari ikan tadi. Jadi kita harus berhitung benar nih bagaimana perbandingan yang tepat antara tanaman dengan ikan, karena akan sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, akan sangat dipengaruhi oleh sisa pakan dan feses. Jangan sampai ikannya terlalu sedikit, tanamannya kita terlalu banyak. Efeknya tanamannya jadinya kerdil karena sisa pakan dan feses tadi yang berubah dalam menjadi nitrat tadi tidak mencukupi kebutuhan dari sekian banyak tanaman, atau pertumbuhannya tidak merata. Sering ini terjadi. Jadi itu yang mengakibatkan. Jadi kalau pada aquaponik itu tidak ada injek apapun, artinya tidak ada penambahan bahan apapun, nutrisi dalam hal-hal lain ke dalam sistem aquaponik yang bisa membantu pertumbuhan tanaman. Jadi fully hanya mengandalkan sisa pakan dan feses. Itu kenapa. Jadi ketika pada aquaponik itu, ketika kita baru bikin sistem, kemudian kita masukkan ikan, langsung kita tambahkan tanaman di dalam sistem aquaponik itu, biasanya tanamannya nggak mau tumbuh dengan baik. Itu karena nitratnya belum cukup,
kemudian bakteri nitrifikasinya belum cukup untuk melakukan proses nitrifikasi mengubah amonia, sehingga cenderung yang masih tinggi nilai amonia, bukan nitratnya. Sehingga bagaimana tipsnya ketika tanaman itu bisa tumbuh subur? Ketika kita baru develop sistem aquaponik, ya dibiarkan dulu ikannya tumbuh, ikannya saja hidup dulu, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, di mana kita menunggu bakteri nitrifikasi itu benar-benar cukup kelimpahannya di dalam filter biologis yang kita sudah develop, sehingga nanti bakteri nitrifikasinya sudah cukup, jumlahnya, kelimpahannya, proses nitrifikasinya sudah berjalan, sehingga amoniaknya itu sudah reduce, berkurang jauh, sehingga nitratnya baru kita tambahkan tanaman. Nah, itu kenapa di awal-awal biasanya aquaponik itu banyak gagal. Kemudian perbedaan lainnya, produk yang dihasilkan dari sistem ini hanya satu jenis, yaitu tanaman. Kalau pada hidroponik, pada aquaponik 2, tanaman dan hewan, yaitu berupa ikan. Kemudian pada hidroponik, sistem perawatan hanya berfokus pada tanaman agar tumbuh dengan baik. Jelas, karena komoditasnya adalah tanaman, jadi fokus perawatan tanaman. Misalnya pemberian pupuk, pemberian apapun itu yang berhubungan tanaman. Nah, kalau pada aquaponik, fokusnya 2 nih. Kita fokus melihara ikannya supaya mau tumbuh dengan baik, sehat, kemudian fokus juga pada tanamannya untuk mau tumbuh dengan baik dan sehat. Jadi kenapa aquaponik itu is complicated kalau saya bilang. Investasinya menjadi lebih besar. Nah, itu tadi, aquaponik itu ada tanamannya, jadi mau nggak mau tempat meliharanya harus dibikin dengan hidroponik, mirip dengan hidroponik. Harus pakai greenhouse sebaiknya. Itu tadi, untuk mencegah sinar UV yang terlalu pekat masuk ke tanaman, akibatnya biasanya daunnya gosong kalau UV yang terlalu pekat, sehingga perlu adanya filter UV. Kemudian mencegah hama, serangga, nyerang si tanaman. Kalau pada budidaya ikan, ya kan kita nggak perlu greenhouse. Malah senang kalau ada sinar matahari langsung. Seintens, setinggi apapun sinar matahari langsung tidak akan berpengaruh pada si ikannya. Sedangkan kalau pada aquaponik, kita harus mempertimbangkan intensitas sinar matahari supaya tidak terlalu tinggi ke tanamannya. Juga itu tadi, serangan hama dan penyakit untuk tanamannya. Kemudian nomor 4, perbedaannya adalah kalau pada hidroponik itu karena benar-benar mengandalkan pupuk yang diinjek atau yang diberikan, jadi ada penambahan biaya untuk beli pupuk. Harga pupuknya lumayan ya. Jadi kalau teman-teman tanya di hidroponik, teman-teman hidroponik ini biaya produksinya juga lumayan. Nah, pada aquaponik itu tidak ada penambahan pupuk. Jadi biayanya jauh lebih rendah sebenarnya. Tapi biaya investasinya ya sedikit lebih mahal di aquaponik karena ada develop tank, fish tank. Kalau pada hidroponik dia ada develop fish tank. Tapi pada maintenance dia ada penambahan, ada plus minusnya lah. Kemudian yang nomor 5, perbedaannya pada nilai produknya biasa saja harganya. Karena cenderung lebih, ya harganya mirip dengan budidaya konvensional lah. Artinya budidaya sayur pada tanah misalnya. Dan pada aquaponik harga jualnya jauh lebih tinggi, memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita bisa declare bahwa produk sayuran, terutama yang bukan produk ikannya ya, produk sayuran dari aquaponik itu bisa dikategorikan sebagai organik, produk organik, karena tidak ada penambahan bahan-bahan kimia, pupuk-pupuk kimia. Jadi mengandalkan organik dari ikannya. Itu yang menarik. Nah, setelah kita tahu setelah kita tahu perbedaan hidroponik dan aquaponik, jadi dalam aquaponik itu ada beberapa metode yang mirip dengan metode yang dilakukan pada hidroponik sebenarnya. Jadi ini metode aquaponik atau untuk tanamannya nih ya, bukan untuk ikannya. Metode tanam pada aquaponik itu sebenarnya mirip dengan hidroponik. Cuma itu tadi bedanya. Kalau pada hidroponik dia paling banyak pakai tank yang kecil hanya untuk nampung air sedikit saja, kemudian ditambahkan. Karena aliran airnya butuh airnya sedikit, hanya untuk mengaliri itu saja, tambahkan pupuk. Nah, kalau pada aquaponik dia butuh tank yang besar untuk si ikannya tadi ya. Nah, secara umum metode tanam aquaponik sama dengan metode hidroponik, tapi beberapa metode memang tidak bisa digunakan, metode hidroponik tidak bisa digunakan pada aquaponik. Yang pertama, ada namanya sistem rakit apung. Jadi di sini dibikin nih kayak ini, kayak gabus ini ya, gabus dibolongin, bolong-bolong, kemudian
dimasukkan net potnya di sini, sehingga tanaman, batang tanaman atau bagian tanaman itu tidak langsung menyentuh air. Ya. Jadi hanya akarnya saja yang menyentuh airnya. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan pada di kolam itu dia adalah sistem yang kayak gini, mirip NFV dan DFT. Nah kalau ini dia bikin 2 kolam jadinya. Yang pertama kolam pemeliharaan ikan, yang kemudian yang kedua kolam pemeliharaan daripada si tanaman hidroponiknya dalam sistem aquaponik tersebut. Jadi air yang setelah difiltrasi dalam filter mekanis dan kimia tadi, dia naik ke dalam kolam atau tampungan air di mana tanaman aquaponiknya tumbuh. Nah, di sini dia. Jadi di sini nanti kemudian dia setelah melewati batas tinggi tertentu yang disetting dalam tempat tanaman ini, dia akan mengalir lagi ke kolam ikannya. Ini disebut dengan sistem rakit apung. Kemudian yang kedua, sistem NFT. Yang ketiga, sistem DFT. Nanti saya akan jelaskan apa sih bedanya DFT dan NFT. Kemudian keempat, Dutch bucket. Kemudian yang kelima, weed system. Nah, kenapa sih banyak banget ada jenis metode tanam aquaponik ini? Karena ini akan mempengaruhi terhadap jenis tanaman yang mampu hidup pada masing-masing sistem. Jadi masing-masing sistem ini memiliki jenis kriteria tanamannya tertentu. Tidak semua tanaman bisa hidup pada rakit apung, tidak semua tanaman pada Dutch bucket. Tergantung kita mau pelihara jenis tanaman apa, targetnya apa. Nah, baru kita tentukan metode tanam aquaponiknya yang apa. Jangan sampai salah. Kalau salah, tanamannya nggak mau hidup di sana. Kalau pada ikannya sih sama, konsep pada ikannya sama semua. Nggak ada bedanya. Yang berbeda itu menarik ketika aquaponik itu kita ini menanam jenis apa, tanaman apa pada aquaponik itu. Sehingga kita harus berpikir metode tanam apa yang cocok. Oke, jadi pertama jenis tanaman yang sesuai dengan metode tanaman. Tanam, itu maksudnya. Pertama rakit apung. Jadi rakit apung ini dikhususkan pada tanaman yang suka dengan air yang tergenang dalam jumlah banyak. Contoh kangkung, caicim, pakcoy, pecai, seledri, daun. Jadi dia ketika tergenang itu nggak masalah dia. Dia suka, memang lingkungan hidup dari normalnya dia seperti itu. Dia nggak akan mengalami busuk batang dan lain-lain. Jadi tergenang itu dalam artian yang tergenang sebagian daripada batangnya, nggak seluruh batangnya ya. Kemudian NFT. Jadi tanaman tumbuh pada lapisan polietilen dengan akar yang tanaman terendam dalam air berisi larutan nutrisi yang tersirkulasikan secara terus-menerus yang digerakkan oleh pompa. Jadi di sini NFT itu jenis tanaman yang akarnya dia suka, hanya akarnya saja suka terendam pada air. Jadi lapisan airnya tipis banget. Kemudian DFT, jadi DFT itu akarnya lebih banyak lagi yang terendam, jadi 3-4 cm. Contoh kangkung, caicim, seledri. Contoh kailan, seladang, pocoy, sawi, dan bayam kalau pada NFT. Kemudian Dutch bucket. Jadi ini jenis tanaman yang nggak suka terendam air. Tapi suka dengan keadaan lembab, basah, tapi nggak terendam. Jadi Dutch bucket itu metode tetesan air nutrisi yang menetes secara terus-menerus ke dalam bak ataupun ember tanaman. Jadi contohnya di sini lah tanaman buah, tanaman bunga. Jadi buah dan bunga itu aquaponik itu bukan hanya untuk sayur. Untuk buah dan bunga juga bisa. Nah, karena ada fosfatnya tadi. Fosfatnya tadi bisa digunakan kalau pada tanaman sayur, dia hanya butuh nitratnya. Kalau pada tanaman buah, dia butuh fosfatnya. Fosfat untuk membentuk buahnya. Menjadi lebih bagus. Oke. Kemudian weed system. Weed system ini tanaman yang nggak suka terendam sama air, tapi suka lembab. Tapi ketika bukan untuk cocok untuk tanaman bunga. Jadi tanaman sayur misalnya. Semua jenis tanaman sayur, tapi yang diutamakanlah yang tidak suka dengan terendam air. Jadi kalau misalnya pada budidaya konvensional ya tanahnya hanya lembab saja, akarnya saja terkena air, menyerap air. Nah itu seperti apa nanti kita lihat. Oke, ini rakit apung. Jadi ini contohnya kurang lebih. Jadi ini kolam ikannya nomor 2 nih. Ini si rakit apungnya. Jadi ini ada kolam kecilnya juga. Kolam kecil untuk si tanaman. Jadi si ikan ini, kotoran ikan dipompa masuk ke filter biologis, filter mekanis, biologis, finishing, langsung masuk ke tempat tanaman dalam sistem aquaponik tersebut. Di sini dia tergenang,
Nanti kalau kelebihan dari tinggi airnya dia balik lagi ke kolam. Nah, kayak gini ya. Ini kangkung nih. Nah, ini yang menarik dia coba penggunaan tanaman pada bioflok. Tanaman ini rakit apung, metode rakit apung pada bioflok. Ini jadi bioflok. Jadi rakit apung, dia gunakan rakit apung, kemudian langsung diapungkan di kolam biofloknya. Bisa tumbuh sih, karena bioflok itu kan sudah ada mikrobialnya sebenarnya kan, nitratnya cukup tinggi kalau dia bilang bioflok, amoniaknya rendah, sehingga seharusnya dia bisa tumbuh. Cuma yang di bioflok itu kan kekurangannya, memang dia harus membentuk vlok. Kadang-kadang kalau kita naruh tanaman air, kebutuhan nitrat yang dibutuhkan oleh si vlok itu diambil oleh si tanaman. Nah, risetnya seperti apa? Belum banyak yang meneliti tentang ini, kombinasi bioflok dan tanaman air di sini. Apakah akan mempengaruhi pembentukan vlok di dalamnya? Sepertinya kalau hipotesis saya, ya seberapa jauh dia mengaruhi pertumbuhan vlok, saya belum tahu pasti. Tapi sangat menarik ketika bicara ini. Ternyata masuk akal juga konsepnya di sini dia. Nah, ini juga ini. Jadi ini metode tanam yang berbeda, macam-macam di sini. Ini ada bucket, ada rakit apung nih, kemudian ada DFT. Nah, ini NFT. Jadi apa sih bedanya NFT dengan DFT kalau kita lihat di awal? Sama-sama pakai pipa, kemudian mengalir. Nah, yang berbeda di sini adalah kalau DFT, aliran airnya itu dia tipis. Jadi net film. Jadi dia tipis banget di sini. Dia tidak ingin ada air tergenang dalam jumlah banyak. Jadi tipis sehingga dia akan langsung ngalir. Jadi tanaman di sini nggak banyak banget terendam air. Karena tadi tipis aliran airnya. Kalau pada DFT, nah DFT yang paling berbeda di sini adalah kalau lihat konsep kemiringan. Yang pertama kemiringan ini. Kemiringan. Pada NFT dia sangat miring karena aliran air harus cepat sehingga dia tipis, tidak ada air tergenang. Kalau pada DFT dia kemiringannya sangat kecil karena dia menginginkan ada aliran tergenang. Kenapa sistem ini muncul? Ada dua hal plus minusnya. DFT dan NFT di sini. Yang pertama, NFT ini digunakan pada tanaman yang memang tidak menyukai tergenang air. Kalau semua menggunakan DFT, tanaman yang suka tergenang air, kadang-kadang batang yang tergenang air dia busuk, mati. Nah, kalau pada NFT, itu pada jenis tanaman yang tidak suka airnya tergenang mengenai batangnya, itu akan jauh lebih bagus tumbuhannya. Kelemahannya pada NFT, ketika mati listrik, udah di sini nggak ada tergenang airnya, kering. Ketika terlalu lama mati listrik, kita nggak tahu nih, ya udah habis sudah tanamannya menjadi kering juga. Nah, pada DFT karena di sini sudut kemiringannya kecil dan yang menarik adalah ketika kita lihat struktur pipanya, di sini sambungannya LL-nya nggak ada ukuran yang lebih kecil. Kalau pada DFT dia ukurannya lebih kecil di sini. Ada penyempitan. Harapannya tinggi airnya tetap selalu terjaga pada ini. Sehingga selalu pada ada air tergenang. Sehingga ketika mati listrik masih ada air tergenang di sini. Tanamannya masih selamat, tidak mengalami kekeringan. Yang mana yang terbaik? Dua-duanya terbaik. Nah, sekarang kita memilih sistem yang mana? Kita akan memilih sistem yang mana tergantung dari kebutuhan tanaman, target tanaman yang kita ingin tumbuhkan di sini. Jadi itu. Jadi tidak ada sistem yang tidak terbaik. Tapi yang menarik dalam sistem DFT dan NFT ini, maintenance-nya harus lebih rutin dilakukan. Karena biasanya akar tanaman ini serabut. Semakin besar tanamannya, akar tanamannya semakin panjang. Dan ketika pada DFT yang cenderung ya, pada DFT ini, semakin serabutnya semakin banyak, itu akan mengganggu flow air. Sehingga kadang-kadang ini tumpah di sini. Jadi kita harus sering gunting tanamannya supaya tidak menghambat flow airnya. Dan juga kita harus melihat sering memeriksa itu sumbatan-sumbatan di sini di saluran, termasuk juga yang di NFT sama keduanya. Jadi harus sering ada maintenance terhadap kebersihan daripada saluran pipa ataupun ini. Kok ini disebut dengan guli hidroponik namanya, guli pipa kotak. Nah, kemudian yang keempat, gas bucket. Nah, kalau
kita ingin menumbuhkan targetnya adalah tanaman buah, tanaman selain tanaman sayur ya, buah, bunga, itu nggak bisa kita menggunakan sistem ini. Kecil kemungkinannya, karena biasanya tanaman buah dan sayur itu, buah dan bunga itu tidak suka terendam air secara full, mati dia. Dia hanya suka lembab. Contohnya nih, ada tomat, ini semangka, ini melon. Dia hanya suka lembab. Oke, jadi pada sistem ini biasanya dilakukan yaitu ini contohnya ya, menggunakan metode tetes. Jadi pompa itu setelah dari dia hasil dari filtrasi tadi di sistem resirkulasi tertutup, dipompa, kemudian pompanya mengalir pada saluran pipa, dan saluran pipa itu akan ada namanya saluran pipa kecil kayak ini yang hitam-hitam nih, dia akan netes. Jadi kita bisa atur kayak pipa kecilnya, di sini ada saluran kerannya, dia netes tes di sini. Nah, media tanamnya di sini bukan tanah dipakai, tapi ada media, saya lupa namanya, dia bulat-bulat. Itu memang khusus untuk hidroponik, dia mampu menyerap air, menahan air. Nah, netes terus di sini, tapi di sini dia ada sekatnya. Sekat di sini, sekat, jadi media tanamnya hanya sampai di permukaan di sini saja. Di bawahnya ini kelebihan airnya. Jadi kalau misalnya dia sudah jenuh air tetesannya di sini, dia akan netes lagi di bawah. Kemudian pipa ini menyesuaikan berapa tinggi air yang kita inginkan, sehingga nggak sampai kosong banget di sini. Nah, balik lagi ke dalam sistem aquaponiknya tadi, ke filter tank. Jadi ini yang sudah dilakukan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia belum banyak yang menggunakan sistem Dutch bucket dalam aquaponik. Jadi risetnya juga belum banyak peluang untuk kita menggunakan riset ini. Karena ya tadi, kalau melihat peluangnya, unsur nitrat dan fosfatnya kalau pada tanaman sayur nggak dibutuhkan banyak banget, tapi kalau pada tanaman buah, bunga, itu fosfatnya penting untuk pembentukan buah ini tadi menjadi lebih baik. Jadi ini farm di luar negeri. Nah, wick system. Jadi wick system ini menggunakan kain flanel untuk menaikkan air. Jadi tanamannya tidak terkena air. Kayak gini. Kalau ilustrasinya kayak gini. Jadi ini airnya ngalir air di sini. Mirip kayak metode rakit apung. Tapi kalau rakit apung ini langsung ini langsung dia bersentuhan dengan bagian ini, bagian akar langsung bersentuhan dengan air. Tapi pada sistem wick system ini nggak ada bersentuhan. Jadi dia menggunakan kain flanel, kemudian kain flanel ini akan diikatkan pada media tanam, sehingga kain flanel ini dia dengan sistem kapilaritas, air yang di bawah sini ini bisa naik ke sini, membasahi media tanam, dan media tanamnya si tanaman itu bisa hidup dari media tanam yang basah tadi. Ini sudah kita praktekkan di Batur ketika kita sistem rakit apung dan wick system. Ketika kita kombinasikan tanaman air dengan budidaya ikan di sistem karang. Harapannya untuk mencegah eutrofikasi ya sebenarnya. Hasilnya cukup bagus, tanamannya mau tumbuh, cuma tidak terlalu bagus kalau tanamannya. Dia tumbuh cuma agak kayak ini. Nih, nanti saya bilang kendalanya apa sih dalam sistem aquaponik itu. Jadi waktu itu kita pakai di sini seledri sama min. Nah, seledri sama min nih suka dengan air tapi tidak suka terendam air. Jadi kalau terendam air dia batangnya busuk. Nah, untuk itu kita siasati dia ngapung di permukaan dan tapi tetap basah dengan tadi wick system tadi, jadi kain flanelnya tadi. Bisa menggunakan kain flanel, bisa menggunakan sumbu kompor. Ya, apapun itu yang dia bisa dengan kapilaritasnya, airnya bisa naik ke media tanamnya di sini. Itu yang menarik tadi. Jadi semua bisa kita buat. Nah, cuma yang dalam sistem flanel ini biasanya nutrisinya tidak terlalu bagus naik karena ada filtrasi lagi di sini dari kain flanel pun dari sumbu kompornya. Oke, nah ini jadi kalau saya bilang tadi itu jenis-jenis tanaman dan bagaimana penerapannya. Sekarang kita coba bicara hama dan kendala pada tanamannya ya. Ini hasil riset kita di kolam FKP. Jadi hama kendalanya apa sih selama aquaponik? Yang pertama, titik poinnya adalah ketika aquaponik itu sistemnya sama, khususnya untuk tanaman. Tanaman yang dibudidayakan pada sistem aquaponik itu harus sama dengan tanaman yang dibudidayakan atau peralatan yang digunakan pada sistem hidroponik.
untuk mendukung si tanaman itu hidup. Pertama tadi, greenhouse. Nah, greenhouse itu akan mencegah sinar matahari langsung terpapar ke tanaman. Nah, kalau dia langsung terpapar, apa? Ini. Kayak ini. Ini dia terbakar. Hancur. Karena UV-nya tinggi banget. Jadi, pada greenhouse itu biasa diberi lapisan UV. Filter UV untuk mengurangi radiasi UV yang langsung masuk. Sehingga harapannya dikurangi berapa persen itu. Sehingga tidak langsung terbakar. Kemudian panas. Panas yang terlalu tinggi tadi kayak ini. Hancur ya tanamannya. Kemudian yang kedua, pentingnya greenhouse dalam sistem aquaponik, serangga. Wah, ini senang banget kita pertama pasti awal-awal. Dia tumbuh ini dari 2 cm nih. Dari semaian yang sudah berhasil naik, kemudian kita pindahkan di sini. Sudah berhasil tumbuh, udah datang ulat bulunya, belalang dan lain-lain. Jadinya nggak panen-panen kita, habis dimakan sama belalang. Untungnya kemarin masuk musim hujan, jadi ulat bulunya nggak terlalu banyak, belalang nggak terlalu banyak, tapi ada serangannya. Pada penelitian sebelumnya, di tahun 2019 itu nggak karuan hancur ya, kena diserang sama belalang sama ulat bulu. Kemudian yang ketiga adalah, kalau tadi itu mengenai penambahan greenhouse ya, yang ketiga adalah ketika dalam sistem aquaponik tidak semua unsur itu terpenuhi untuk tanaman. Kenapa? Karena aquaponik itu mengandalkan sisa pakan dan feses. Sisa pakan dan feses itu mineral yang terkandungnya tidak semua komplit untuk tanaman. Contohnya Fe. Fe ini berperan penting bagi tanaman. Fe itu akan mengaruhi warna hijau. Warna hijau soalnya. Ketika Fe-nya rendah, tanaman tumbuh, rimbun, tapi dia nggak hijau, pekat warnanya. Hijaunya agak kuningan. Sehingga perlu injek Fe dalam dosis rendah. Mau nggak mau, suka nggak suka, supaya tanamannya tetap menjadi hijau. Fe yang aman ya, bukan berarti ngasih besi di sana, nggak. Sangobion juga nggak. Jadi Fe yang emang untuk dibutuhkan. Yang bisa diserap oleh tanaman. Dari Fe itu banyak macam-macam. Saya lupa namanya, ada jenis-jenis Fe pokoknya. Yang aman juga untuk manusia. Nah, ini yang riset yang kita lakukan, ini kita pakai kailan ya. Jadi kemarin kita riset, sebelumnya kita pakai kangkung di tahun 2019. Kangkung, tapi kita berpikir kangkung memang bagus untuk aquaponik. Tapi kalau untuk dijual, kangkung mau kangkung aquaponik, kangkung hidroponik, kangkung dari sawah, harganya sama saja. Sama saja. Kita nggak bisa declare itu kangkung organik itu menjadi harga lebih mahal. Susah. Karena mindset orang Indonesia belum sampai di tahap itu. Pemikiran. Ya, mau nggak mau kita harus cari komoditas yang dia nilainya lebih tinggi sedikit dibandingkan kangkung. Kangkung memang gampang dia tumbuhnya. Di mana aja bisa gampang. Tapi kalau dijual ya rugi, kita ngapain pelihara kangkung. Cari yang lebih bagus dengan investasi yang sama. Akhirnya kita coba pilih kailan. Kailan itu salah satu sayur organik yang ada punya penikmatnya tersendiri. Karena rasanya khas. Jadi kita coba pakai kailan. Di kailan dulu kecil-kecil ini minggu ketiga, minggu 2, ketiga. Nah ini, ketika sudah sampai minggu keempat atau kelima ini. Jadi besar-besar ya. Tidak semua ya. Nah ini tidak semua, jadi ternyata ada beberapa faktor yang mengaruhi tanaman. Jadi kita punya 3 kali ulangan, tidak semuanya mau rimbun seperti ini. Hanya beberapa tempat saja. Menarik ketika bicara aquaponik dengan kepadatannya sama, dengan intensitas matahari yang berbeda, ternyata hasilnya berbeda. Kemudian nih, pokcoy. Nah, pokcoy juga nih, menarik nih, pokcoy sudah ada organiknya. Jadi kita bicara pokcoy yang organik, harganya lebih mahal ke ketiara, ke papaya. Nah, coba lihat perbedaan harga yang organik dan non organik, harga sayurannya beda jauh. Nah ini pokcoy jadi awalnya kayak ini, kecil-kecil ini, nah di akhirnya kayak ini. Ini harusnya udah panen tapi kita belum panen. Jadi 1 bulan kita berhasil panen ya harusnya. Ini pakai masih padatan cukup tinggi, tapi kita pakai di pendederan. Akan lebih bagus sebenarnya kalau nggak di pendederan ya. Kalau di pembesaran. Kalau di pembesaran tentu bahan organiknya akan menjadi lebih tinggi, kan jumlah makanan lebih banyak. Sehingga jumlah potnya nih, media tanamnya bisa menjadi lebih banyak. Nah, itu tadi untuk ikan, untuk tanamannya. Sekarang kita coba bahas tentang ikan. Jadi, apa sih kriteria komoditas ikan yang bisa dibudidaya kepada aquaponik? Yang pertama, karena investasinya pada aquaponik itu di awal cukup besar, jadi kita harus menggunakan ikan-ikan yang memiliki nilai komersil cukup tinggi atau cukup bagus. Sehingga saat ini aquaponik masih orientasinya pada freshwater commodity.
Jadi ikan-ikan freshwater. Yang kalau pada ikan air laut belum banyak digunakan, sudah ada, tapi belum banyak. Lebih banyak fokusnya pada freshwater. Jadi harapannya kalau Jepang tuh nanam padi udah nggak di sawah lagi, di gedung bertingkat dia udah bisa nanam padi. Itu harapannya juga pada aquaponik ini. Tidak harus membutuhkan lahan luas, cukup lahan bertingkat, kita bisa produksi banyak. Langsung produksi sayur, produksi ikannya. Kemudian kriteria lainnya adalah ikan yang dibudidayakan ini harus mampu hidup pada padat tebar tinggi, tidak gampang stres pada tebar tinggi. Kemudian pertumbuhan cepat, kemudian sisa kotoran memiliki nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sisa kotorannya tuh contohnya kayak lili. Apa sih contoh ikan yang sudah berhasil digunakan pada sistem aquaponik berdasarkan dari hasil riset atau pada komersial? Jadi minggu depan kita akan bicara bagaimana aquaponik komersial. Yang pertama ikan nila. Ikan nila tuh di Indonesia fokus banget, kemudian di luar negeri juga fokus banget. Tilapia sama ikan lili. Dua ini yang sedang difokuskan karena memang sisa kotorannya tuh memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi sehingga mampu untuk menghidupi tanaman dalam sistem aquaponik. Kemudian yang lainnya adalah percobaan yang dilakukan oleh ikan mas. Ikan mas juga dilakukan. Kemudian ikan koi. Nah, ikan koi ini banyak dilakukan oleh penghobi. Jadi harapannya supaya mencegah kolam menjadi hijau, supaya nitratnya tidak berlebih, tidak ada blooming planktonnya tadi, tanpa harus menggunakan UV ya. Nah, itu saya juga coba di kolam koi saya di rumah, supaya saya dapat nilai tambah makan sayur. Kemudian ornamental fish ini sebenarnya ikan-ikan hias, yang dimana dalam pembudidayaannya dia menggunakan sistem filtrasi. Kemudian di luar negeri ada lainnya adalah bluegill. Nah, bluegill ini contoh tersendiri kalau di luar negeri. Ini hasilnya, jadi kita coba ketika kita membandingkan hasil budidaya ikan sistem konvensional, sistem resirkulasi tertutup saja dibandingkan dengan sistem aquaponik. Jadi hasilnya dari berat mutlak ternyata cukup tinggi, lebih tinggi yang aquaponik dibandingkan dengan resirkulasi biasa tertutup. Kemudian panjang akhir dan juga SR-nya lebih tinggi yang di aquaponik. Menarik kan? Dengan investasi yang sama loh, hanya nambah sedikit investasi untuk bikin sistem tanamannya saja. Artinya kalau kita bicara pendidikan, SR lebih tinggi, cuannya lebih gede. Bobot lebih tinggi, cuannya lebih gede. Apalagi waktu panennya juga berarti jadi lebih singkat, karena pertumbuhannya lebih cepat kan. Kemudian nih perbandingan hasil lainnya ini dilakukan oleh peneliti tim di Jerman dari kalau kalian kenal dengan Prof. Harry Palm. Jadi Prof. Harry Palm ini dia juga salah di labnya dia fokus pada aquaponik tadi. Jadi sini dia menggunakan Cyprinus carpio atau ikan mas dengan Niloticus. Ingin tahu perbandingannya. Kira-kira lebih bagus mana sih, lebih prospek mana sih? Cuma kalau di Bali saya tidak sarankan menggunakan Cyprinus carpio karena lidah orang Bali nggak fasih makan Cyprinus carpio, kecuali target budidayanya untuk misalnya diekspor balik ke Jawa atau diekspor. Jadi dari hasil ini